warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Kristina dari kelompok 1 ingin menjelaskan metode waterfall. Apa sih waterfall? Waterfall itu adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan di mana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah seperti air terjun. Jadi waterfall itu kayak air terjun yang melewati fase-fase perencanaan, permodelan, implementasi, konstruksi, dan pengujian. Nah, itu tuh tadi secara singkatnya. Nah, ini tuh definisinya waterfall merupakan SDLC tertua karena sifatnya yang natural. Urutan SDLC waterfall ini bersifat serial dan proses perencanaan, analisa, implementasi pada sistem. Model ini adalah model yang muncul pertama kali yaitu sekitar tahun 1970 sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai di dalam software engineering atau SE. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahapan analisis desain seperti coding, testing, verification, dan maintenance. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Dalam pengembangan metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang runtut, yaitu pertama rekrutmen atau analisis kebutuhan, terus kedua desain sistem atau sistem desain, terus yang ketiga coding dan testing penerapan atau pengujian program, yang keempat integration dan testing, dan yang kelima itu yang terakhir pemeliharaan program. Rekrutmen analisis kebutuhan. Ini tuh maksudnya penjelasannya kebutuhan software harus bisa didapatkan dalam fase ini, termasuk di dalamnya kegunaan software yang diharapkan penggunaan dan batasan software. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, survei atau diskusi. Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan dokumentasi kebutuhan penggunaan untuk digunakan ke tahap selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anies Prestasi. Saya akan melanjutkan presentasi dari apa yang tadi dijelaskan oleh Mbak Mega. Sekarang kita masuk ke desain sistem atau sistem desain. Tahapan ini dilakukan sebelum melakukan coding. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Tahap ini membantu dalam menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem serta mendefinisikan artikum sistem secara keseluruhan. Masuk ke coding dan testing penerapan atau pengujian program. Dalam tahapan ini dilakukan pemrograman. Pembuatan software dipercaya menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan pemeriksaan tahapan modul yang dibuat apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. Selanjutnya integration atau testing. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan masih terdapat kesalahan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Anjas telah menjelaskan kurang lebihnya presentasi. Sekarang perkenalkan, nama saya Denny Bagus Septian. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Anjas. Lanjut ke pemeliharaan program atau maintenance. Ini merupakan tahapan terakhir dalam model waterfall. Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. Lanjut, Mas. Nah, lalu ada kekurangan waterfall. Model ini berlangsung lama pengerjaannya. Lalu terjadi pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang fleksibel.
dikarenakan komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan customer. Dalam model waterfall ini, tahapan harus dikerjakan secara urut. Di waterfall model ini, semua kebutuhan harus dideskripsi sejak awal sebelum dibuat. Terima kasih untuk Bang Denny untuk penjelasannya. Jadi saya meneruskan tentang penjelasan kelebihan model waterfall. Kelebihan model waterfall mudah diaplikasikan, memberikan template tentang metode analisa, desain, pengadaan, pengujian, dan pemeliharaan. Cocok digunakan untuk produk software yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga minim kesalahannya. Model ini akan memudahkan para pengembang perangkat lunak untuk menetapkan tanggung jawab, memonitor penjadwalan proyek, serta kuantabilitas peran personal dalam proyek perangkat lunak. Sesuai untuk jenis software apa yang seperti apa yang waterfall cocok untuk digunakan sehari-hari. Waterfall itu cocoknya untuk mengembangkan software yang tidak memerlukan banyak perubahan di kemudian hari. Cocok untuk pengembangan software yang dibutuhkan sudah ditentukan secara lengkap dan jelas. Mungkin dari saya untuk kelebihan mode waterfall serta jenis software apa yang bisa digunakan untuk waterfall. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.